Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman online, perkenalkan saya Bella Ramadian Hoyrunisa dari Prodi Piawut Non-Reguler Khusus semester 5, Kampus STAI Bani Saleh, Kota Bekasi. Dalam mata kuliah Strategi Pengembangan Sains dan Teknologi SD kelas awal, saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran inquiry. Dosen pembimbing Ibu Latifah Hasanah, SPD MPD. Sebelum memulai, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian inquiry. Apa sih inquiry itu? Nah, menurut bahasa, kata inquiry atau inquiry sering juga dinamakan heuriskin yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti saya menemukan. Sedangkan menurut para ahli, John Dewey, pakar pendidikan Amerika, mengatakan bahwa pembelajaran, perkembangan, dan pertumbuhan seorang manusia akan optimal saat mereka dihadapkan dengan masalah nyata dan substantif untuk dipecahkan. Ia percaya bahwa kurikulum dan instruksi seharusnya didasarkan pada tugas dan aktivitas berbasis komunitas yang integratif dan melibatkan para pembelajar dalam tindakan-tindakan sosial pragmatif yang membawa manfaat nyata pada dunia. Inquiry mengasumsi bahwa sekolah berperan sebaik mungkin untuk mempermudah pengembangan diri atau self-development. Menurut Saiful Sagala, metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa yang berperan sebagai subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Menurut Aziz, metode ini adalah metode yang menempatkan dan menuntut guru untuk membantu siswa menemukan sendiri data, fakta, dan informasi tersebut dari berbagai sumber agar dengan kegiatan itu dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Pengalaman ini akan berguna dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, bisa kita simpulkan dari beberapa pendapat para ahli, inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh pada keterlibatan siswa secara maksimal dalam kegiatan belajar, mengembangkan sikap percaya diri pada siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Di sini ada tujuan dari pembelajaran inquiry, yaitu ada tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu pembelajaran yang berorientasi pada inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan siswa sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Dengan begitu, siswa harus bisa mengembangkan pemikiran skeptis tentang sesuatu atau suatu hal dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Ada pula tujuan umum, yaitu membantu siswa disiplin dan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memunculkan masalah dan kemudian dapat mencari jawaban sendiri sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri. Pendapat lain juga mengatakan bahwa tujuan utama dari strategi inquiry ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajarnya itu sendiri. Apa karakter dari pembelajaran inquiry? Di sini bisa kita lihat karakter yang ingin dimunculkan dari para siswa dalam lingkungannya itu menurut Neil Postman dan Charles Weingartner dalam Nuhardi dan kawan-kawan adalah percaya diri terhadap kemampuan belajarnya, senang saat berusaha memecahkan masalah, percaya pada penilaian sendiri, tidak takut menjadi salah atau tidak takut salah, tidak ragu dalam menjawab, serta fleksibel pandangan. Fleksibel pandangan itu maksudnya fleksibilitas pandangan maksud saya. Menghargai fakta dan mampu membedakan antara fakta dan opini, tidak merasa
perlu mendapat jawaban final untuk semua pertanyaan dan lebih merasa nyaman saat tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan sulit daripada sekadar menerima jawaban yang terlalu disederhanakan. Catatannya di sini, karakteristik model inquiry based learning adalah dapat menemukan dan memecahkan masalah dengan rasa percaya diri. Apa saja langkah-langkah pembelajaran inquiry? Langkah-langkah pembelajaran inquiry yaitu di sini bisa kita lihat ada yang pertama orientasi, lalu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis serta merumuskan atau kesimpulannya. Nah, contoh penerapan pembelajaran inquiry. Di sini ada kegiatan awal yaitu siswa diminta berdoa dipimpin oleh ketua kelas, lalu absen, terus aprepsi. Beberapa siswa ditanya satu persatu secara acak tentang pelajaran sebelumnya tentang perpindahan panas misalnya. Siswa diperkenalkan materi belajar hari ini. Lalu kegiatan intinya, siswa diberi pembelajaran singkat tentang energi listrik dan gejala kelistrikan. Siswa dibantu guru melakukan percobaan penggaris yang digosokkan ke rambut untuk menarik sobekan kertas. Jadi siswa disuruh mencoba nih, penggaris digosok-gosok rambut, bisa nggak ya nih penggaris ini ngangkat kertas atau ngangkat potongan kertas itu. Terus siswa diberi penjelasan singkat oleh guru tentang sumber-sumber energi listrik. Kelompok diminta mendiskusikan sumber-sumber energi listrik dan menuliskan dalam selembar kertas. Perwakilan masing-masing kelompok mengungkapkan hasil diskusinya di depan kelas dan mengumpulkannya kepada guru. Kegiatan akhirnya post-tes lisan. Guru menunjuk secara acak satu persatu siswa untuk ditanya tentang pemahaman dan kesimpulan mereka atas rangkaian kegiatan yang telah mereka lakukan tadi. Siswa diminta untuk menyimpulkan tentang materi perpindahan energi panas dan energi listrik melalui metode inquiry tadi tentunya. Catatannya di sini yaitu dari kegiatan pembelajaran sains dengan menggunakan metode inquiry di atas, dari mulai kegiatan awal hingga kegiatan inti sampai kegiatan akhir, nampak jelas bahwa siswalah yang lebih banyak aktif. Guru di sini hanya bersikap pasif dan berperan sebagai fasilitator. Dari mulai menemukan masalah dengan percobaan atau eksperimen sampai menemukan kesimpulan dengan cara diskusi, menunjukkan bahwa memang siswalah yang bersikap aktif dalam kegiatan ini. Guru hanya berusaha mencoba merangsang proses mental dan intelektual dengan banyak bertanya kepada siswa secara acak. Inilah esensi dari metode mengajar inquiry. Kesimpulannya dari materi kali ini yaitu metode pelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh pada keterlibatan siswa secara maksimal dalam kegiatan belajar. Pengembangan sikap percaya diri pada siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses pembelajaran inquiry ini tentunya. Nah, tujuan umumnya itu pendekatan inquiry adalah membantu siswa disiplin tentunya dan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memunculkan masalah dan kemudian dapat mencari jawaban sendiri sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah itu sendiri. Karakteristik model inquiry based learning adalah dapat menemukan dan memecahkan masalah dengan rasa percaya diri. Langkah-langkah pembelajaran inquiry terdiri dari orientasi, rumusan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, mengajukan hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.